Halo semuanya, perkenalkan saya Ken dan hari ini saya akan sharing bahwa saya sedang menjalankan satu project yang luar biasa ya teman-teman ya. Oke, pada kali ini saya mau sharing bahwa project yang sedang saya jalankan ini berkecimpung di dunia kripto ya. Nah, kita punya project yang namanya adalah Moonbot teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin kripto, oke, saya harus ngomongin dulu dengan kripto nomor satu di dunia, yaitu apa? Ya, nah, yaitu adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti ya teman-teman ya, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Ini by historinya. Oke, teman-teman. Nah, saya jadi ingat bahwa dulu tuh ada kisah ya, di tahun 2000 berapa tuh ya. Jadi ada orang istilahnya beli 2 loyang pizza gitu ya, pakai 10.000 Bitcoin. Ya, teman-teman. Karena saking nggak ada harganya tuh Bitcoin ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ngikutin proses perjalanannya, Bitcoin yang dulu nggak ada harganya, di tahun 2014 harga Bitcoin naik loh teman-teman, ke 1.165 dolar. Waduh, di sini banyak banget orang-orang kaya baru teman-teman. Ya, tetapi singkat cerita, Bitcoin itu mengalami penurunan kembali sampai dengan 158 dolar teman-teman. Nah, di sini muncul dua pola pandang nih. Wah, Bitcoin apakah harganya bisa sampai ke nol atau justru ini lagi terdiskon besar nih, peluang untuk kita masuk dan bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal lagi. Nah, singkat cerita, harga Bitcoin di tahun 2017 itu menuju ke 19.765 dolar, teman-teman. Nah, di sini jujur saja sih, banyak sekali orang-orang kaya yang tercipta di tahun 2017 ini. Banyak sultan-sultan barulah, gampangnya gitu. Oke, teman-teman. Nah, di sini sayang sekali juga banyak orang yang FOMO, takut ketinggalan, dengar tetangganya kebeli Fortuner, bilang dengar temennya istilahnya beli rumah karena Bitcoin dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Mereka beli ketika harganya sudah terlampau tinggi. Akhirnya apa? Ketika harganya turun, mereka menjadi korban dari market. Nah, tetapi buat orang-orang yang istilahnya membeli ketika harga murah, ya, ketika harganya naik, mereka take profit, teman-teman, ya. Dan ketika harganya turun, nah di sini muncul lagi dua pola pandang. Wah, apakah Bitcoin harganya ini akan turun terus atau Bitcoin ini sebenarnya sekarang lagi murah nih, kesempatan buat kita serok lagi lebih dalam, gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, wah ya udahlah ya intinya seperti itu. Buat teman-teman yang punya keyakinan dengan Bitcoin, dengan dunia kripto, bisa melihat value atau nilai di masa yang akan datang, maka teman-teman pasti akan beli kemungkinan besar seperti itu. Nah, buat teman-teman yang beli di tahun 2000 sekian ini, maka teman-teman di tahun 2021 kemarin, buset, teman-teman jadi orang kaya selanjutnya lagi, teman-teman. Ya, harga Bitcoin itu nyentuh hampir 1 miliar, 69.000 dolar, teman-teman. Wah, tentu saja ini adalah satu peluang yang luar biasa, ya, tetapi balik lagi, teman-teman, banyak sekali orang yang jadi korban dari market. Biasanya orang yang tidak sabar, mereka yang punya mindset itu untuk jangka pendek. Padahal untuk menjadi seorang investor, nggak ada tuh investor yang istilahnya cuma 1 bulan take profit, 2 bulan take profit, itu namanya bukan investor, teman-teman. Betul ya? Yang namanya investor rata-rata mereka itu otaknya, mindsetnya adalah jangka panjang, bener ya? Setuju kan? Nah, maka banyak banget orang-orang yang FOMO, takut ketinggalan, mereka beli 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 beli, sampai akhirnya apa, malah mereka beli di pucuk. Ketika harganya turun, wah mereka jadi korban, teman-teman. Mereka nyalahin market, nyalahin orang yang ngajak dan sebagainya. Ya salah sendiri ya kan, masuk ke produk investment ya istilahnya, ya do your own research dulu, melakukan penelitiannya dulu sendiri gitu, research dulu sendiri gitu kan. Nah, kabar baiknya adalah, oke, teman-teman bisa ngelihat siklusnya di sini. Harga Bitcoin dari nggak ada harga jadi seribuan dolar, terus turun, naik lagi lebih tinggi, turun lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah, kabar baiknya adalah Bitcoin per hari ini itu lagi turun lagi, teman-teman. Di kisaran berapa sih? Di kisaran 20.000, teman-teman. Kurang lebih lah ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Ada peluang luar biasa lagi. Kalau kita ikutin siklusnya, harusnya sih di tahun 2000 sekian, menurut prediksi orang sih di sekitar 2024, 2025 ya, harga Bitcoin itu bisa menyentuh 1 juta dolar. Nah, itu bukan kata saya loh ya, itu kata-kata orang-orang dunia gitu loh. Analis-analis memprediksi bisa sampai 1 juta dolar. Bahkan kalau teman-teman ngikutin majalah Forbes ya, majalah terkenal lah istilahnya gitu ya, dia prediksi bisa sampai 500.000 dolar, teman-teman. Tentu ini jadi satu hal yang potensi banget lah, teman-teman bisa ngelihat di sini ada satu potensi besar. Nanti selanjutnya mungkin akan turun lagi dan naik lagi lebih tinggi, who knows, nggak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat peradaban zaman sekarang ya teman-teman ya, di mana
sistem keuangan kita itu sudah makin bergeser. Awalnya barter, terus pakai apa namanya, pakai standar emas, kemudian jadi duit kertas, kemudian juga mulai pakai kartu gesek-gesek debit kredit gitu kan. Kemudian sekarang kalau misalkan teman-teman tahu, kita udah pakai sistem kayak scan, QRIS, dan sebagainya, GoPay, OVO, dan lain-lain gitu ya. Sekarang sistem keuangan itu saya rasa sudah mulai bergeser ke arah kripto, teman-teman. Meskipun di Indonesia sendiri, kripto ini belum disebut sebagai cryptocurrency ya, baru disebut sebagai crypto aset, sebagai suatu komoditi. Tapi in the end of the day, menurut saya pergeseran ini itu udah semakin signifikan, teman-teman. Ya mau nggak mau ya, kita lihat sendiri kondisi yang ada di Indonesia. Indonesia dengan produk Garuda, sorry apa, dengan project Garudanya ya kalau nggak salah ya, itu mau menciptakan rupiah digital ya kan. Kemudian dengan teknologi blockchain juga. Nah kalau misalnya teman-teman tahu bulan Februari kemarin itu diakui sebagai bulan literasi kripto di Indonesia untuk perdana pertama kalinya ya, di mana mengedukasi masyarakat yang belum mengerti tentang cryptocurrency. Oke. Dan kalau misalkan kita ngikutin berita juga, kalau nggak salah di bulan Juni 2023 akan diciptakan bursa kripto di Indonesia. Itu bursa kripto pertama di dunia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih arah trennya, teman-teman bisa melihat bahwa Indonesia ini cukup cukup antusias lah untuk dalam bidang cryptocurrency ini. Betul ya teman-teman ya. Nah artinya di sini ada satu peluang besar teman-teman. Satu peluang di mana teman-teman ini dan saya sendiri kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup oke menurut saya seperti itu. Oke kita lanjut ya. Nah kita bisa lihat potensinya seperti apa, tapi pertanyaan saya adalah teman-teman, seberapa banyak dari kita yang ngerti bagaimana cara untuk bertransaksi di market kripto? Atau kalaupun teman-teman adalah orang yang mengerti bagaimana cara untuk beli dan jual dalam market kripto, seberapa banyak dari kita yang bisa melihat kripto ini dari dalam waktu 24 jam dalam seminggu tidak kenal off gitu ya. Namanya manusia kan istilahnya ada capeknya juga gitu kan. Ya kan? Sama saya juga tidak mungkin melihat market terus-menerus. Oleh karena itu di sini kita ciptakan satu project yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Moonbot ini apa? Ya seperti namanya, berarti adalah robot trading atau gampangnya kita ngomong EA, Expert Advisor, teman-teman, ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Moonbot ini sistemnya adalah Moonbot itu tidak menghimpun dana ya. Jadi kita disclaimer dulu dari awal, Moonbot tidak menghimpun dana ya. Seperti teman-teman kalau misalnya teman-teman bilang, "Saya nyimpan duit rupiah saya di bank." Ya, di rekening rupiah. Saya nyimpan dolar saya di rekening khusus dolar, oke? Nah, teman-teman juga nyimpan kripto teman-teman itu dalam rekening khusus kripto, ya. Oke, teman-teman. Jadi dana teman-teman itu tidak di Moonbot. Dana teman-teman ditempatkan di wallet exchanger masing-masing, gampangnya rekening kripto teman-teman masing-masing. Jadi dan selain itu adalah Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun ya teman-teman ya. Jadi Moonbot ya kita transparan apa adanya lah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah profit Moonbot ya. Meskipun saya tidak bisa memberikan kepastian bahwa oh income di sini kamu join 5% fix sebulan. Itu nggak mungkin ya. Atau misalkan join ya kamu ya 10% per bulan. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu karena balik lagi, ya namanya bisnis real tidak mungkin ada yang namanya fix, betul ya. Kalau misalnya teman-teman nyari yang fix, sorry, tempatnya bukan di sini ya. Karena Moonbot kita transaksinya real. At least itu yang bisa saya bilang. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin profit di masa depan seperti apa, ya kita nggak bisa ngomong. Tetapi, boleh dong saya cerita sedikit dari teman-teman kami yang sudah bergabung dari Moonbot, kurang lebih profitnya seperti apa, oke? Nah, ada teman-teman kami yang sudah bergabung dengan modal yang bervariasi. Ada yang modalnya $1.000, ada yang modalnya $10.000, ada yang modalnya $100.000, oke? Nah, berdasarkan yang sudah-sudah nih kita lihat ya. Oh, ada yang 9% loh sebulan, ada loh yang 11% sebulan, ada juga loh yang 14% sebulan. Dan by the way, saya cerita sedikit ya. Saya ada ngerekap dikit, di November saya dapat 17%, which is gede banget menurut saya ya. Di Desember, ya market lesu, wajar kan akhir tahun. Saya dapat 4%, teman-teman. Which is sebenarnya not bad loh. 4% kalau setahun bisa konsisten di 4% aja udah hampir 50%. Mau di mana lagi kan bisa dapat 50% setahun, bener gak? Ya udah lanjut lagi. Januari saya dapat 12,1%, di Februari saya dapat 8,9%. Which is, oh, saya sih amazed banget sih dengan kondisi yang Moonbot bisa kasih ke kita gitu loh. Ya which is itu tidak fix ya teman-teman ya. Gambar di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Tapi menurut saya at least kita bisa make sure bahwa transaksi kita ini real ya teman-teman ya. Karena balik lagi, transaksi kita itu ada di
uang kita kan ada di rekening kita masing-masing. Kita bertransaksi di market, kalau nggak Binance, di toko kripto untuk saat ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada teman-teman saya juga yang bergabung dan mereka kurang lebih dalam sebulan 15%, 13%, 13%, 16%. Ya, sekali lagi ya, saya disclaimer ya, data di atas itu tidak mencerminkan profit di masa depan ya teman-teman ya. Nah, oke. Setelah saya ngomongin profit, yang namanya profit semua orang pasti suka, betul ya. Tetapi kita harus ngomongin juga dong tentang resikonya, betul ya. Supaya teman-teman bisa nimbang nih, kira-kira worth it gak sih ya, profitnya sama resikonya itu sebanding gak sih? Lebih potensi mana nih, gitu kan? Ya, oke. Resiko di Moonbot ini ya, sorry, saya langsung kasih tahu di awal bahwa sebenarnya tiga resiko ini bukan resiko Moonbot sih sebenarnya. Resiko ini adalah resiko ketika teman-teman itu memutuskan untuk bertransaksi di kripto, khususnya di market spot. Oke? Jadi, terlepas teman-teman itu join di Moonbot ataupun tidak menggunakan Moonbot, ketika teman-teman masuk, resiko ini memang sudah ada gitu loh. Jadi bukan resiko Moonbot sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita share sedikit ya. Jadi resiko yang pertama apa? Karena kita bertransaksi di market spot, teman-teman, ya. Ya, jadi tidak ada istilah yang namanya margin call. Kalau teman-teman bisa bandingkan spot sama futures, ya, spot itu teman-teman membeli barang, teman-teman bertransaksi di real market. Ada namanya antrian beli, antrian jual. Memang pertemuan pembeli dan penjual. Ketika deal, selesai, gitu, oke? Nah, tapi kalau teman-teman main di market futures, itu teman-teman itu bertransaksi melawan yang namanya market maker. Sorry, bukan market maker. Lebih kepada kayak, ya gampangnya bandar atau liquidity provider dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli, mereka pasti akan ambil. Ketika teman-teman jual, mereka juga langsung ambil. Jadi istilahnya kita main lawan bandar, gampangnya kayak gitu. Oke? Nah, kita tidak bermain di market futures. Kenapa? Ya balik lagi, kita mau sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang tidak ada namanya MC atau margin call atau dana Anda habis. Kita bermain di market spot, di mana ketika teman-teman memegang suatu barang, anggaplah teman-teman beli 1 kilogram emas ya. Harga emas mau turun kayak gimana pun, 1 kilogram emas teman-teman kan tetap tidak akan berkurang jadi 500 gram kan, tetap di 1 kilogram kan. Nah, market spot itu seperti itu, dan Moonbot juga mainnya di market spot, oke? Nah, saya sharing sedikit, bahwa Moonbot punya resiko yang pertama adalah namanya masa tunggu atau floating. Contoh teman-teman beli kripto itu di harga $100. Ketika harganya turun, pertanyaan saya teman-teman rugi atau enggak? Langsung saya singkat, Anda tidak rugi. Kenapa? Selama Anda tidak jual, Anda kan pegang barang ya kan? Diamin aja sampai harganya naik lagi baru teman-teman jual. Kayak gitu. Jadi ada yang namanya masa tunggu atau floating ini. Yang kedua apa? Exchange-nya tutup atau gampangnya banknya tutup. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Seperti kita ngomongin bank-bank yang ada di Indonesia bisa tutup nggak? Bisa saja terjadi. Tetapi kalau misalkan Anda memilih bank yang terbesar dan juga istilahnya punya reputasi yang panjang, reputasi yang baik, tentu teman-teman itu bisa percaya dengan kredibilitasnya. Gitu ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Makanya di sini kita menggunakan Binance nomor 1 di dunia atau toko kripto nomor 1 di Indonesia. By the way, toko kripto sudah Bapepti. Teman-teman silakan pilih mau Binance atau toko kripto, it's okay ya. Jadi itu pilihan dari teman-teman masing-masing. Oke. Nah, yang ketiga apa? Solusi dari resiko dari coin crash. Nah, solusinya apa? Ya udah kita pilih yang terbaik aja. Kita pilih jangan yang aneh-aneh. Top 3 ke, top 5 ke, top 10 ke, Bitcoin, Ethereum, BNB. Ya udah gitu loh. Ini istilahnya adalah blue chip-nya gitu loh di kripto. Ya, teman-teman ya. Oke, clear kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada contoh transaksi saya ya, ibarat saya ini mentransfer ke duit ke orang, gimana cara orang itu tahu bahwa transaksi saya ini benar atau enggak. Ya udah dia akan cek m-banking dia akan cek rekening koran dia gitu ya. Ya sama nih teman-teman. Ini adalah laporan dari Moonbot ya, jam, menit, detik, tanggal, hari ya, bandingkan saja sama yang ada di rekening saya. Sama gak? Menit, detik semua sama gak? Oh, ternyata sama. Ya udah. Justru kalau misalkan Anda berdebat atau ada orang yang berdebat untuk hal ini, lucu. Ketahuan yang ngerti sama yang enggak gitu, teman-teman. Oke? Jadi 1000% orang sampai ujung dunia manapun akan setuju bahwa ini real gitu, teman-teman. Setuju ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari transaksi kita ya. B ini buy, S ini sell. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Buy di bawah, sell di atas, semua berjalan autopilot, semuanya berjalan otomatis. Jadi enak banget, teman-teman. By the way, kita ada 2 perusahaan ya. PT Maju Untuk Negeri yang mensuplai Moonbot-nya, dan juga PT Sukses Integritas Perkasa, di mana teman-teman akan dapetin produk serum wajah juga, teman-teman. Kenapa ada sistem 2 perusahaan kayak begini? Karena balik lagi, teman-teman. Produk perusahaan kita ini adalah perusahaan jaringan yang di mana dikerjakan secara network marketing. Untuk produk yang sistemnya itu tidak ada
fisiknya alias software ya kan, mana ada bentuknya gitu kan, robot gitu kan, software gitu kan. Nah, oleh karena itu memang harus sistemnya itu di-combine. Oke, teman-teman. Oleh karena itu ketika teman-teman membeli Moonbot, teman-teman akan dapat 2 produk secara sekaligus. Yang pertama software Moonbot, dan yang kedua teman-teman akan dapat serum wajah. Saya suka bercanda sama orang-orang ya. Jadi ketika teman-teman membeli Moonbot, dompet teman-teman tebel gitu ya. Dan yang kedua adalah wajah teman-teman itu ganteng sama cantik. Waduh, udah satu paket yang perfect banget lah, gampangnya gitu ya. Oke, dan untuk harga sendiri, kita ada 3 paket nih di sini. Ada paket basic, advance, sama pro. Oke, bedanya di mana? Tentu dari segi harga. Ya, basic ini 2,3 juta, advance ini 11,5 juta, sedangkan pro ini 23 juta, teman-teman. Oke, nah kemudian bedanya di mana lagi, Pak? Oke, basic ini untuk seperti teman-teman itu menyewa 1 tahun, jadi masa pakainya 1 tahun, oke? Sedangkan kalau advance, teman-teman meskipun harganya 5 kali lipat, teman-teman dapat ekstra 2 tahun, jadi 7 tahun. Sedangkan untuk Pro ini paket yang termurah kita. Kenapa? Anda membayar 23 juta, tetapi Anda mendapatkan fasilitas selama seumur hidup. Kemudian bedanya apa lagi, Pak? Oke, bedanya adalah dari segi fitur, teman-teman. Paket basic, advance, sama pro, fiturnya itu semakin lengkap di paket yang lebih tinggi, teman-teman. Contoh, di paket advance sama pro, ini ada yang namanya ultimate mode. Kemudian di paket pro, ini ada yang namanya auto saving dan auto staking. Auto saving ini seperti kayak deposito lah. Duit teman-teman yang belum terpakai atau duit nganggur teman-teman itu akan dipekerjakan juga. Sehingga Anda itu ibarat punya 2 mesin uang di Moonbot. Ya kan? Ini asik banget. Jadi ada kayak program depositonya lah ya, auto saving, ada program tradingnya juga. Jadi asik banget sih ya. Duit teman-teman nggak ada yang nganggur. Dan kalau standard mode, ultimate mode ini maksudnya apa, Pak? Jadi gini teman-teman. Jarak antar step kita itu 1%. Ya, jarak antar step 1%. Jadi kalau 35 step, artinya teman-teman itu mengantisipasi penurunan sebesar 35%. Ya. Kalau misalkan lebih dari 35%, penurunannya gimana, Pak? Maka Anda akan mengalami yang namanya masa tunggu atau floating tadi. Resiko nomor 1. Tapi kalau teman-teman bayangin, teman-teman ambil ultimate mode nih di sini ya, 100 step. Kalau jarak antar stepnya 1%, berarti teman-teman mengantisipasi penurunan kripto sebesar 100%. Benar nggak? Yang artinya apa? Yang artinya harga kripto mau turun sampai gimana pun caranya, teman-teman masih bisa profit. Selama teman-teman memilih koin-koin yang kategorinya blue chip ya. Koin-koin yang bukan micin. Oke? Kurang lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau saya dan teman-teman yang lain, rata-rata ambilnya paket pro, teman-teman. Kita nggak mau nanggung-nanggung, ya. Dan di sini juga, teman-teman, info buat teman-teman, kita ada sistem bagi hasil 80-20 juga ya, teman-teman, ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau deposit gede dan sebagainya, ya, di sini tidak ada batasan dana minimal ataupun dana maksimal. Teman-teman bebas memilih. Tetapi, dari kita, komunitas, biasa kita sih pakai acuan, $500 lah satu koin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit $5.000, berarti teman-teman main 10 koin. Gampangnya gitulah. Kasarannya aja ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman boleh ya saya izin share sebentar. Ya, ini ada video saya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ken. Happy Sunday ya hari ini. Nah, aku mau ngecek dulu teman-teman, aku menggunakan Moonbot sebagai asisten pribadi dalam mengelola aset kripto aku teman-teman. Nih kalau aku klik profit ya, nih kita scroll ke bawah, profit setiap harinya, wah seru banget ya teman-teman ya. Enak banget nih, autopilot loh semuanya teman-teman nih. Aku kasih lihat Binance aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan cobalah kita cari ya teman-teman, koin sebutlah koin Atom ya. Kita buka Atom nih ya. Nah kita lihat, wah semuanya buy sell, semua berjalan otomatis loh teman-teman. Buy di bawah, sell di atas. Ini seru banget loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum join, segera kontak pengundangnya ya. Thank you teman-teman, enjoy. Oke, dahsyat ya teman-teman ya. Kita udah belajar banyak hari ini. Dan anyway, kita juga ada program afiliasinya buat teman-teman yang memang sudah menggunakan produknya dan merasakan ada benefit di sini. Ketika teman-teman mereferensikan kepada teman-teman yang lain, atau mungkin sahabatnya, saudaranya, keluarganya, maka teman-teman akan mendapatkan sharing hasil dan juga beberapa program lainnya. Oke teman-teman, buat teman-teman jangan terlalu lama ya, putuskan mau gabung di paket basic, advance, ataupun pro gitu ya teman-teman ya. Hubungi pengundangnya ya teman-teman. Oke, see you in member area. Bye-bye.